Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini di majelis ilmu ini untuk sama-sama mengkaji, yaitu pada bab sirus sholat atau miftahus sholat. Kenapa kita harus mempelajari atau mengkaji sirus sholat atau miftahus sholat? Banyak yang bersolat selama 60 tahun, ternyata setelah dia terima catatan amalnya tidak satupun sholat ia terima. Artinya selama 60 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat, ternyata satu sholat pun tidak tercatat. Inilah pentingnya kita selalu mengkaji yang disebut dengan rahasia sholat dan miftahus sholat. Karena ada dua golongan nantinya. Ada golongan yang mengerjakan sholat, kemudian ada golongan yang disebut dengan orang-orang atau hamba-hamba yang mendirikan sholat. Kita tidak langsung untuk melaksanakan sholat sebelum mengetahui hukum-hukum sholat. Lalu kebanyakan orang hanya belajar pada tingkat ahkamus sholat atau hukum-hukum sholat. Kemudian naik pada tingkat berikutnya, orang-orang akan mengkaji, yaitu pada tahapan ma'rifatus sholat. Ma'rifatus sholat itu mengenal apa yang disebut dengan sholat. Kemudian mengenali apa-apa saja yang ada di dalam sholat. Nah, untuk di tahap ini kita penggabungan langsung, yaitu sirus sholat atau rahasia sholat dengan miftahus sholat atau kunci sholat. Jadi ahkamus sholat, ma'rifatus sholat, sirus sholat, miftahus sholat. Apabila sudah keempatnya ini kita kuasai, maka kita tergolong atau termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti kita harus mencapai daripada keempatnya. Artinya kita itu tidak hanya sebagai muslim, tapi mukmin, ya. Di doa itu kan ada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Adakah bedanya muslim dengan mukmin? Kalau muslim cukup iya Islam. Kalau mukmin berartinya ihsan. Jadi apa bedanya? Ya jauh beda. Kalau orang Islam itu cukup dengan mengerjakan rukun-rukun Islam. Tapi kalau ihsan maka disebut dengan mukmin. Ia mengenal siapa yang memberikan Islam, pemilik Islamnya, itu kenal. Baik, kita masuk kepada materi inti, yaitu kajian rahasia ayat 5 pada Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Secara terjemah, ihdinas siratal mustaqim atau berarti tunjukilah kami jalan yang lurus. Secara ma'rifat, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka di sini Allah akan menjawab, azali abdi wali abdi masa Allah. Inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pintakan. Allah itu memberikan tawaran kepada kita. Ini
antara aku dengan engkau. Apa yang engkau pintakan. Kata-kata pintakan di sini berarti kita memintakan sesuatu yang bukan untuk kita secara ma'rifat. Kemudian secara sirus atau rahasia, secara rahasia, ihdinas syiratal mustaqim. Ini objek daripada dalam kalimat ini adalah al-mustaqim. Al-mustaqim, lurus, benar. Surat disebut dengan titian atau jalan. Siapa sesungguhnya al-mustaqim? Berarti ada huruf mim, sin, ta, qaf, ya dan mim. Ada 6 huruf. Sebenarnya ini bersambunglah ke ayat 6 nih, harusnya sampai ke ayat 7 karena ayat ini bersambungnya ketika kita membaca tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Berarti kan dijawab oleh ayat 6. Ada jawaban untuk ayat 6, tapi kita bahas satu persatu aja. Ayat 10 sampai ayat 12. Wassabiqunas sabiq, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Kemudian ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Sekarang kita cari dengan ilmu huruf. Mustaqim. Jadi titik beratnya di dalam ayat 5 itu adalah pada huruf mustaqim. Huruf mim, sin, kemudian ta, qaf. Ini ada ya situ. Jadi ya ini adalah huruf penyerta mustaqim. Kembali ditutup dengan mim. Selama ini kita sholat, tunjukilah jalan yang lurus. Ini kayaknya hanya sekedar dibaca. Maksud sekedar dibaca itu paham, memaham jalan yang lurus itu apa biasanya? Tunjukilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Misalnya ketemu dengan seseorang, tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang benar, kebiasaan benar. Jalan yang benar. Berarti sebelum bertanya tadi kita dalam keadaan sesat lah. Petunjuk. Ya, harus sebelum kita bertanya, sebelum kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, berarti kita dalam keadaan tersesat. Kita cari apa yang dimaksud dengan benar atau yang lurus. Balik. Jiwa, diri, taubat, kuasai, terbuka kembali kepada jiwa. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Di mana sesatnya kita?
ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah. Nah, kita buka lagi. Ihdinas, yalah. Ayat ihdinas, berarti ini dal pada Adam. Ihdinas. Kemudian diri. Supaya dapat mencari siapa yang dikatakan di dalam ihdinas syiratal mustaqim. Siapa yang menunjukkan? Kita menunjukkan terus pertanyaan. Mustaqim berarti ada permintaan, ihdinas, tunjuki kami mustaqim. Ya kan? Jadikan kami menjadi mustaqim. Jadikan, pilih. Kalau di sini kan tunjuki. Kalau kata-kata tunjuki berarti kita tersesat. Karena tunjuki, ya kan? Kalau di sini alif dengan arti aku, ya alif adalah aku. Karena maknanya la ilaha illallah. Harusnya alif lam al-dinas. Jadi ha dengan arti yang hidup atau hayat, kemudian dal dengan arti adam. Taurab. Ha adalah hayat. Aku memberikan kehidupan untuk Adam. Kata Adam, aku tidak hidup, yang hidup adalah engkau. Ini berbicara di sini. Ini Adam nih. Karena dal ini dengan arti yang menerima balasan. Berarti nyata pada Adam. Kalau nyata pada Adam, berarti yang hidup siapa, yang diberikan kehidupan siapa, yang memberikan kehidupan, kembali kepada Allah. Sekarang dal memohon tunjuki, terjemahkan tunjuki. Kemudian nun cahaya yang asal. Kata Adam, aku hidup karena engkau. Aku hidup karena engkau. Aku bukan hidup, yang hidup adalah engkau. Kata dal, aku tidak hidup, yang hidup adalah engkau. Aku hidup berarti karena engkau. Kemudian ada nas, menimbulkan bahasanya kami. Makanya di Quran itu kami ciptakan, berarti Tuhan banyaklah. Ya kan? Kami menciptakan. Kata-kata kami mengacu kepada Allah. Karena kata-kata kami itu kenapa mengacu kepada Allah? Karena nun itu adalah nurnya, nurun ala nur, cahaya yang di atas. Berarti ini mengacu kepada Ahmad. Ketika Ahmad memancarkan cahaya, disebut dengan Nur Muhammad, menjadi nyawa pada huruf sin, menjadi diri. Jadi sin ini tidak akan ada kalau tidak ada nun. Karena nun ini adalah Nur Muhammad. Napas, ini napas, ya kan? Ini menjadi nyawa dan sin ini menjadi napas. Jadi antara napas dengan nyawa tidak bisa dipisah. Barangnya nang ini juga, barangnya nang ini. Berarti kata-kata kami nih, makanya di Quran tuh banyak kata-kata kami. Yang bingung itu berarti Tuhan banyak kan kami jadikan, ya kan? Kami jadikan, banyak di Quran itu. Kami jadikan, kata-kata kami itu menjelaskan kepada asal usul. Nun ada, sin ada. Jadi Allah menjelaskan, kata-kata kami itu menjelaskan dari nih skema awal. Jadinya dari zat turun kepada Ahmad, turun kepada Nur Muhammad. Itulah disebut dengan kami. Kami.
Makanya kan bahasa kami itu tetap satu, tetap esa juga. Tapi bahasa kami itu adalah ia menerangkan. Apa yang diterangkan? Titian. Titiannya apa? Silsilah. Dan sin berasal daripada nun. Tidak ada napas kalau tidak ada nurnya, Nur Muhammad. Jelas. Artinya urutan. Jadi kata-kata kami, tunjukilah kami. Berarti kami siapa tadi? Manusia lah. Ini kami, tunjukilah kami. Ini kita jadikan satu. Ini yang disebut dengan amin. Karena tunjukilah kami. Jangan tunjukilah kami mustaqim. Tunjukilah kami mustaqim. Berarti sasaran di dalam ihdinas syiratal mustaqim, kembalikan Adam, leburkan Adam, jadikan Adam, panakan Adam kembali kepada nur. Wasabiquna sabi, kembali. Wasabiquna sabi, ulaika muqarrabun. Bila sudah kawa kembali ke sini, maka disebut dengan ulaika muqarrabun, orang yang dekat. Bila sudah ulaika muqarrabun fi jannatin na'im, mendapatkan kenikmatan. Nah, siapa orang yang mendapatkan kenikmatan? Orang yang jadi mustaqim. Berarti mustaqim, ya kan, takluk kepada kami, kembali harus kepada kami. Bagaimana menjadi kami? Karena yang disebut mustaqim harus kembali kepada nun dan sin. Sekarang kita satu persatu. Mustaqim didahului oleh mim dan ditutup oleh mim dengan arti yang sama, tidak berubah arti. Mim dengan arti jiwa. Antara mim dengan sin, dahulu mana? Sin masuk ke tubuh manusia menjadi napas, ya kan? Sin masuk ke tubuh manusia menjadi napas. Huruf sin masuk ke tubuh manusia menjadi napas. Makanya ku anpus, jagalah diri kamu. Diri yang sebenarnya diri adalah anpus, napas. Lenyapkan sin jadi mim, ya kan? Hilangkan mim jadi sin. Ini kadang bisa dipisah karena sama artinya. Berarti antara mim, dari mim ini kan pemilik kerajaan, jiwa yang di atas, artinya bungkahannya cahaya yang di dalam bola lampu, ya kan? Mim ini berarti cahaya yang di dalam bola lampu. Mim kemudian ia memancar menjadi napas, yaitu menjadi sin, menjadi sin. Berarti ini sama, satu kesatuan. Mustaqim itu adalah jiwa atau diri yang sudah diberikan pengampunan, pertaubatan. Artinya yang sudah bersih, yang sudah bersih. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka di sini membawa arti jadikanlah kami tetap jiwa yang bersih. Yang lurus itu apa? Kada menyimpang, berarti bersih. Jaga jangan sampai kotor. Jadikanlah kami jiwa yang selalu bertaubat, artinya yang membersihkan, yang mensucikan, tetap suci.
Kemudian apabila ini bersih, maka akan kembali kepada kaf. Nah, ini kembali ke sini. Huruf min, sin, dan ta ini akan kembali berhimpun kepada kaf. Berhimpunnya kepada kaf, dikuasai. Kaf ini tidak akan mau menerima mim, sin, dan ta selama ini masih kotor. Mim dan sin apabila kotor tidak akan bisa kembali ke sini. Tidak akan dikuasai karena kotor. Sudah dibersihkan, bersihkan dulu, baru bisa kembali ke sini, baru bisa kembali dalam penguasaannya. Sejarah awal. Bila sudah kembali ke sini, berarti mustaqim itu adalah kembali ke sejarah awal. Jadikanlah diri kita ini kembali ke bersih yang awal. Artinya kalau dikuasai berarti dekat tidak? Ini menunjukkan dekat. Pula ikan mukarrabu. Bila sudah kawan ke sini berarti dekat. Nah, kenapa ada huruf yang disertakan kepada mim? Nah, dicermin. Sini cermin bahwa yang sekarang yang membaca ihdinas syiratal mustaqim ini orangnya. Yang sekarang nih yang membaca ihdinas syiratal mustaqim ini orangnya. Nih yang membaca ini orangnya. Ini cermin. Ketika kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, nih ihdinas syiratal mustaqim, diri kita bersih atau tidak? Dan cermin ini adalah ini, jiwa yang bersih, yang dikuasai. Tunjukilah kami jalan yang benar, tunjukilah kami jalan yang lurus, tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Berarti ini bagawi. Apabila ini bertentangan dengan yang ini, berarti munafik. Dan berarti munafik. Sekarang kita gambarkan. Ini mengaplikasikannya dengan alih nih pindahnya. Ini kan anggapan ini cermin lah. Kita beli halat ini cermin. Ihdinas syiratal mustaqim maknanya yang asal itu adalah sebelah sini. Yang menggawi ini orangnya. Yang menggawi orangnya. Berarti yang menggawi ini harus sama keadaannya sama orang di sini, harus sama. Jangan belain, tapi bisa terhijab, terdinding. Apa yang menjadi terdinding sekarang ini? Aku, ya, ini aku kita contohkan supaya mudah. Aku kita, kemudian bergerak. Nah, bergerak ke sini, melakukan sesuatu. Yalah, melakukan sesuatu. Apa di sini kehendak? Usaha atau ibadah? Atau ibadah aja sudah? Dan aku melakukan ibadah. Aku beribadah kepada Allah. Di mana penyimpangannya? Ini sama dengan ini. Supaya mudah kita menggambarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadikan aku jiwa yang bersih, atau tetapkan aku tetap kepada kebersihan. Jangan ada kotor. Nah, kekotoran kita ini terhalang oleh yang namanya ibadah. Ini terhalang di sini. Ada tembus ke sini. Ini af'al, ibadahnya af'al atau perbuatan.
Perbuatan di sini banyak artinya kita perbuatan. Apa yang menyimpangkan kita di sini untuk tidak sampai kepada Allah? Sirik. Ya, syirik sudah pasti. Bidah. Ya. Ada ingatnya masih sini. Ya, ini kita beri gambarannya, persamaannya. Awal, tengah, akhir, semuanya Allah. Nah, nih ada yang terhalang di sini. Orang beribadah apa aja pasti terhalang. Kalau bisa, apabila terhalang maka kita tidak akan mendapatkan mustaqim. Kotor terus jiwa. Ya kan? Di mana terhalangnya? Sekarang nih kita berdiri sini, membaca ihdinas syiratal mustaqim. Secara ma'rifat Allah memberikan tawaran, ini antara aku dengan engkau. Ya kan? Apa yang engkau pintakan? Nih, berbuat apa sini? Apa sini? Hilanglah Allah. Ya. Tujuan ia sholat bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Dinding sudah. Kemudian yang aku minta, mudahan usahaku maju terdinding. Berarti ia sholat untuk usahanya, bukan untuk Allah. Terdinding. Ketika ia beribadah untuk dunia, ia dapatkan dunia, tapi ia tidak akan kembali ke sini, tidak masuk kepada golongan ulaikal muqarrabun. Ada masuk golongan orang-orang yang dekat. Yang sangat sulit itu menafikan kata-kata yang di tengah. Yalah, kadang disambat, disuruh disambat. Yalah, disambat tak paling pulang. Yalah, bingung pastinya. Yalah, pasti bingung. Ketika orang ditimpa masalah, Quran memerintahkan wasta'inu bis sabri was sabar. Ya, sabar dan sholat. Sabar dan sholat sama hurufnya fa. Sabar dan sholat sama hurufnya pada sa ujungnya. Ya kan? Yang membedakan sabar ada ba dan ra. Kata-kata ba dan ra ini ada sabar. Ikam sudah bersaksi, ikam sudah bertamu dengan aku ya Tuhan. Di dalam sabar, makna sabar itu, ikam sudah bertamu dengan aku dan engkau sudah kuampuni. Ikam tuh sudah bersih ya Tuhan. Anda perjanjian sudah, kada percayakan dengan aku, itu sabar. Kemudian sholat apa? Sholat ada lam dan ada tak marbutah. Sama dengan artinya tak marabutah itu hidup yang sudah bersih, yang sudah diberi pengampunan, ya, sudah diberikan janji, qada dan qadar, sudah ada ketentuan, sudah aku catat ketentuannya. Wahai makhluk, sudah aku catat ketentuan ikam itu sudah aku catat. Berarti ini kan syad ini mengandung maha benar, shadiqin, amanah, maha benar, bisa dipercaya. Ketika kita ditimpa masalah, ketika kita ditimpa masalah, lalu kita mengisi dengan dunia. Sebenarnya tipis aja nih. Masalah itu
kita ini menghantarkan masalah kepada sini, mengembalikan masalah kepada sini. Nah, kalau kita kembali, kata-kata apa yang engkau pintakan, apa yang kita kembalikan? Diri kita kan? Objek yang kita sebut ini letaknya pada af'al atau pada perbuatan, kembalikan ke sini. Silahkan sebut. Karena hukum menentukan silahkan sebut. Boleh kita menyebut karena sudah tahu. Silahkan sebut, apa masalahnya? Tapi kembalikan. Bagaimana mengembalikannya? Apa nih contohnya? Kita contohkan apa sih? Apa yang kita minta? Duit bisa sekali dah. Fulus. Yang terbanyak, ya kan? Ini yang menggelapkan, menghalangi kita kayak apa? Memberikan duit kepada Tuhan. Ya lah, memberikan duit kepada Tuhan. Karena di sini ini dunia, ya, kita buang dunia, kejar ke sini, dunia empat ke sini. Ini sebenarnya amalan keseharian nih, otomatis. Ihdinas syiratal mustaqim. Minta apa? Duit. Sebut aja duit. Tidak ada duit. Yang ada, tidak ada duit. Yang ada, sebut aja. Yang jadi masalah itu ilmunya kan ada. Ihdinas syiratal mustaqim, menyebut duit sampai di duit. Ini yang bahaya. Karena duit itu siapa? Kan kita sudah tahu. Sebut aja. Duit itu nama siapa? Asma. Namanya juga. Ya kan? Namanya juga. Tunjuk. Selama ini memaham ihdinas syiratal mustaqim apa? Memaham ihdinas syiratal mustaqim, surga kah? Surga lah. Kata-kata syurat ada titian, tambahan titian lah kita ketika membaca. Atau kalian tahu sama sekali selama ini asal baca aja ihdinas syiratal mustaqim. Tahu asal jangan lurus. Ya kan? Sementara ini ke surga pun nih. Ya. Kebanyakan surga karena kata-kata syurat. Ya kan? Kata-kata syurat. Kata-kata syurat menunjukkan titian jar. Titian syiratal mustaqim. Mustaqim itu berarti jiwa kembali yang bersih, kembali kepada yang bersih, kembali kepada diri yang sebenarnya diri. Artinya kembali ke sini. Kembali ke Ahmad, sudah. Kembali ke Ahmad. Bila kembali ke Ahmad berarti golongan orang yang dekat, qarib, al-muqarrabun. Tunjuki kami supaya bisa kembali suci. Itu maksudnya. Boleh diartikan itu. Tunjuki kami supaya kembali suci. Nah, nih paham benar nih. Tafsirnya bagus. Selama ini berpaham kepada surga. Tunjuki kami jalan menuju surga. Nah, kita simpan di sini. Ihdinas syiratal mustaqim. Di sini ujungnya surga. Ya. Di sini jalan. Nah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami jalan menuju surga. Yang selama ini dipaham dulu. Sekarang kita balik. Jadikan aku orang yang dekat. Mustaqim. Jadikan aku orang yang dekat. Jadikan aku orang yang qarib. Kalau jadikan aku orang yang qarib, apa balasannya?
jannatin. Nah, sudah surga, kada usah dicari surganya, karena sudah kita kembali kepada ampun surga ini maksudnya. Nah, bisa kada kita meletakkan duit tadi pada kalimat surga? Apabila kita mengatakan duit dalam bentuk jahirnya duit dunia, berarti kita minta dunia dapat duit. Tapi kata-kata ihdinas syiratal mustaqim terhapus karena yang kotor, karena yang mengejar dunia kotor. Sekarang ini mau duit kah, mau rumah kah, mau usaha kah di sini? Lepaskan semuanya itu. Ketika ihdinas syiratal mustaqim, jadikan aku orang yang dekat, atau dekatkan aku. Pilihnya dekat, apakah hendak? Sekarang di dalam Allah ini ada duit, ada rumah, ada usaha, apa aja ada. Komplit. Hendak memilih duitnya ke rumahnya, atau hendak memilih ampunnya ke rumahnya? Ini gudang, ada gudang semuanya lengkap, jalan. Masukkan aku ke dalam gudang itu. Tapi ada yang lain berkata, ya kan, lawan ampun gudang, aku minta duit, diberi duit. Ada yang berkata lagi, masukkan aku ke dalam gudang. Setelah masuk ke dalam gudang, apa yang kita butuhkan? Semuanya ada. Makanya ibadah saja bisa memalingkan kita, apalagi dalam hal di luar ibadah. Sirik balawasan kita. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dengan engkau, apa yang engkau minta. Ya, kemudian lanjut. Ihdinas syiratal mustaqim. Ini antara aku dengan engkau, apa yang engkau pintakan. Apa yang engkau pintakan? Karena di sini menunjukkan kata-kata kami, makanya apa yang engkau pintakan. Ada tawaran. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pribadi satu-satu. Berarti tawarannya langsung kepada Ahmad. Ya kan? Kalau ihdinas syiratal mustaqim, tawarannya banyak kepada kami. Asalnya dari Nur Muhammad, ya kan? Menjadi nyawa pada manusia, ya kan? Keluar lewat mulut menjadi napas. Maka tawarannya ini antara aku dengan engkau, apa yang engkau pintakan. Maka banyak pilihan. Apa ya? Atau diri kita dalam keadaan kacau jiwa kita, maka kita minta sembuhkan jiwa. Makanya tawarannya apa yang engkau pintakan, jiwaku yang kacau. Kalau napas itu biasanya ini kepada usaha. Ya, napas kepada usaha. Bahaya kata kau binak, karena usahanya seret. Makanya ada tawaran, ihdinas syiratal mustaqim, apa yang engkau pintakan. Apa yang engkau pintakan? Ada pilihan di situ. Tapi kita tetap memilih kepada budaknya. Jadi kita ditawari itu kada goyah. Mulai ayat 4 sampai ayat terakhir, jangan pernah berpaling. Pas berpaling tadi, semantang-mantang ditawari, pilih dunia, pilih akhirat. Kalau kita pilih akhirat, dunia ikut. Sekarang ini kita itu kan kada perlu lagi menyebut Allahu Akbar ketika sholat, ya kan? Dunia itu ikut. Maksud ikut itu apa? Ketika kita sholat, merasalah dunia mengikuti kita. Pasti kan? Oh, ini kondisinya seperti ini, ya kan? Ini keluarga ada yang sakit, keluarga ada yang begini, anak ada yang begini. Dunia ikut dunia di dalam sholat kita. Kita sedang mengejar akhirat, dunia ikut.
Ketika dunia ikut, kumpulkan dunianya, buat langsung ke sini. Tapi bila kita mengejar dunia, Allahu Akbar, beristilah, ya kan? Beristilah itu maksudnya Allahu Akbar, hendak menyembuhkan si ini, hendak menyelesaikan masalah ini. Berarti itu kita mengejar dunia. Ketika betul-betul sholat Allahu Akbar, kita ingin mencari biangnya, gudangnya, penyembuhnya, cari. Ketika kita ditimpa masalah, siapa ampunnya? Belum bolehkan. Ada banyak tadi kan kita sebut ada beberapa hadis yang menjelaskan dan menceritakan orang yang berumur 60 tahun dan selama 60 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi setelah dicari catatannya, tidak satu pun sholat tercatat bagi dia. Karena dunia terus. Itu hanya satu contoh. Kemudian ada yang bersolat terus, ya, sholat, tapi nasibnya di dalam neraka. Tugas kita tuh abud itu artinya, karena ini ada ain dan ada dal, ya kan? Ain, ba, abud, abdi, abdu, bilanya bertambah abduhu. Nah, kita ini abduhu itu artinya persaksian kita ini, nih, dal yang bersaksi diberi pengetahuan kembali kepada tugas kita ini, kembali semua. Ditimpa masalah, kembali. Dan maka makna dari kembali itu bagaimana supaya kembali yang awal Allah, beserta Allah, akhir Allah. Tidak aku sebut, tidak aku pandang, tidak aku lakukan kecuali dengan Allah. Tidak aku sebut, tidak aku pandang, dan tidak aku lakukan kecuali beserta Allah. Tidak aku lakukan, tidak aku sebut, tidak aku pandang kecuali sesudahnya Allah. Semuanya Allah. Yang jadi masalah, ya kan? Aku lakukan, aku pandang diriku untuk duit kepada Allah. Ada mau sampai ke sini, ada tertahan di sini. Bahkan di sini kan maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Awal beserta sesudah. Ini hijab. Kebaikan dan keburukan itu ternyata semuanya hijab. Keburukan itu apa? Masalah hijab kita dengan Allah. Ya, terjadi masalah apapun yang menimpa diri kita, apalagi di dalam keluarga, terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, orang tua kita, menjadi hijab. Sembahyang ya orang yang tertimpa masalah itu, kemana tujuannya? Kepada masalah, bukan kepada Allah. Kunci daripada semuanya tetap mengejar Allah. Bawalah, makanya wastainu bisabri wassalah. Sabar itu artinya kan ada huruf ba bersaksi. Maka ketika engkau 120 hari di alam rahim, kita sudah bertemu, engkau sudah bersaksi, sudah ada perjanjian dengan aku. Kenapa setelah lahir ke dunia ditimpa masalah engkau melupakan aku? Ketika kita ditimpa masalah, kan sudah kupadahi, ya Tuhan, temui aku, cari aku, bawa masalahnya, temui aku. Jangan lupa. Itu maksudnya apa yang engkau rasakan itu kan aku juga. Temui aku, pulihkan kepada aku. Nah sekarang marilah kita menyebut ihdinas syiratal mustaqim. Ini aplikasinya, merealisasikannya di dalam sholatnya. Hati-hati, karena orang yang sholat, ya,
untuk mengejar dunia ditempatkan di neraka. Di neraka wai. Kenapa? Kata-kata wai itu berarti syirik, karena ia tidak mengisahkan Allah lagi sudah. Kedua. Kemudian apakah kita sesat? Mungkin kita sesat. Disucikan lagi dengan kembali. Ya, disuruh kembali lagi. Sekarang meminta pulang. Meminta itu pengertiannya menyebut dunianya tadi. Kita kebanyakan di ihdinas syiratal mustaqim. Ini pasti bayangannya kepada surga. Ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam yang ampun surga, apakah ada? Masukkan aku, tunjukilah aku, tetapkanlah aku, kokohkanlah aku kepadamu. Kalau nanti dikas, tetap denganmu. Dua lah kita. Karena yang meminta adalah jiwanya tadi juga, rohnya tadi juga. Jadi pelaku dalam sholat itu adalah bukan yang kita lihat dengan mata jahir, tapi adalah jiwa yang sebenarnya, jiwa atau diri yang sebenarnya. Diri ini sebenarnya orangnya. Kita bicara sholat Pak, kalau di ilahiyahnya kan tidak lagi sudah. Puncaknya itu tidak ada yang mengenal dan tidak ada yang dikenal. Itu puncak sudah. Tapi karena kita ini dalam bahasa sholat masih bertemu, ini bahasanya seperti ini. Jadi Allahu Akbar, ihdinas shiratal mustaqim, dekatkan aku. Aku beserta. Kalau sudah bertemu, kalau sudah dekat, apa saja masalah, apa saja keinginan, jadi tidak perlu disebutkan di dalam sholat, karena kita menemui ini semua. Jadi masalah tadi, dunia tadi kita buat langsung ke sini, masukkan dalam sini. Ihdinas shiratal mustaqim, ini buatan langsung otomatis, karena kita sudah mengetahui sesuatu itu takluk kepada ilmu, karena kita sudah ketahui apapun di dalam yang di dalam sholat dunia tadi 4 semuaan masuk ke sini. Karena sudah masuk, tidak aku akan menyebut, karena Allah semuanya besertanya. Tidak aku sebut duit kecuali Allah besertanya. Tidak aku sebut rumah kecuali Allah besertanya. Tidak aku sebut apalagi kadang kecuali Allah. Makanya kan tidak aku sebut, tidak aku pandang, tidak memandang duit, tidak menyebut duit, tidak mengambil duit, melakukan duit, tapi Allah beserta. Tidak menyebut Allah juga akhirnya, ya kan? Karena Allah semuanya sudah. Kalau Allahu Akbar, ya Allah minta ini, kan ada lagi. Karena begitu sudah bertemu, apa yang kita minta jatuh atau takluk kepada iradat. Asal bujur-bujur bertemu, asal bujur-bujur, jangan menyimpang pada. Ini sebenarnya rumus ini bukan hanya di dalam sholat, tapi semua bacaan. Bersalawatkah? Allahumma sholli ala Muhammad ditujukan untuk penyakit, ditujukan untuk duit, kenapa? Sirna semuanya, ya kan? Tapi sholawat itu ditujukan kepada diri yang sebenarnya diri, maka kembali kepada Allah, maka semuanya. Kita inilah untuk menuju sholat yang benar-benar khusyuk itu. Makanya kan itu sesungguhnya khusyuk itu sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Sholat itu untuk khusyuk itu sangat berat, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Itu berat kita. Karena dunia ini sangat berat. Ya, berat gue. Ya kan? Ya, berat kita. Berat. Tapi dicoba. Semua keluhan kita, ya kan? Allah sudah memerintahkan bila ditimpa masalah wasyabri wassalah. Sekarang sabri ini adalah gulingkan.
maka ya Tuhan sudah bertemuan, sudah bersaksi, ya kan? Sudah bersaksi, maka itu sudah bersaksi. Dan Tuhan sabri, sudah bersaksi dan sudah kuampuni, sudah kusucikan. Sekarang tinggal sholat. Kebanyakan orang mengartikan sholat ini dengan yang 13 rukun saja. Maka sholat ini dengan arti bertemu. Dengan maksud bertemu itu apa? Kembalikan siapa diri kamu. Mengenal dengan diri karena aku sholat sudah. Ya, mengenal dirinya, mengenal Allah berarti disebut dengan sholat. Kembali sudah. Bila kembali berarti bertemu. Berarti bila sudah bertemu, mana masalah tadi? Karena masalah tadi adalah asma'nya lebur ke dalam Allah. Ini satunya. Ini kalau menguraikan kita mudah, tapi mengamalkannya kalau belum terbiasa sulit. Perlu latihan. Berat mengamalkan untuk lurus karena dunia ini menghambat terus. Sudah berbacaan apa aja sudah, doa macam-macam dibaca sudah, jelas. Cara mengamalkannya yang sulit. Kalau belum dibiasakan dulu. Selama ini kita sholat masih meminta dunia, ubah. Bagaimana merubahnya? Tadi Ihdina syiratal mustaqim, bayangannya kepada surga. Berarti hantarkan, tunjuki jalan menuju surga. Sekarang kita berubah ke pemilik surga. Maka orang-orang yang masuk surga tadi di Al-Waqiah sudah jelas 10 sampai 11 sampai 12. Ulaika muqarrabun fi jannatin, orang-orang yang dekat, ya kan, dimasukkan ke dalam surga dengan kenikmatannya. Ilmu di pembelajaran aja bila sudah diketahui, ya kan, jangan dibawa langsung. Ketika ditimpa masalah, rasa yang muncul adalah kembali. Rasa yang muncul, mengembalikan rasa itu adalah yang kita maksud. Bagaimana kita bisa mengembalikan rasa yang ketika ditimpakan. Anda terlalu sakit banget lalu pada kamu berguling. Sudah jadi gulingkan, tapi rasa sakit tetap ada karena ada sampai menggulingkan. Kalau bujur-bujur sampai pasti hilang sakitnya. Kalau teman-teman berserah diri itu kan ya Pak. Berserah diri, sama yang sakitnya. Berserah diri, apa yang serahkan? Jiwa tadi kita serahkan, kita berikan kasih kembali kepada Allah. Itu berserah diri, ya kan? Kata-kata berserah diri itu kita kadang mengakui diri kita, diberikan kepada diri yang sebenarnya diri. Kita ini sebenarnya akhir ini jangan dunia itu ujungnya terjadi lagi, gitu. Masalah terjadi lagi. Masih terjadi lagi masalah itu. Ya kan, kalau bahasa jahilnya tidak mungkin masalah hilang karena sampai kiamat di dalam Dunia. mahsyar pun ada masalah juga enak. Ya kan? Bila kau menganggap itu bukan masalah, masalah tidak dianggap sebagai masalah, berserah diri karena kembali. Sebenarnya orang yang sering banyak ditimpa masalah itu lebih bagus. Untuk dalam mengamalkan semua amalan itu lebih bagus ketika kita selalu ditimpakan masalah, itu lebih bagus mengasahnya. Kalau badui taruh-tarusan, ya lah, kalau kita pakai Ihdina syiratal mustaqim, Fatihah kalau kita pakai, kalau ada pembuktian, apa atau sasarannya kemana tadi? Kan contohnya 2 bulan ya kalau BRD umpama supaya jangan syirik. Syirik pengarangnya, syirik itu ketika kita memandang sesuatu tidak lagi Allah karena kepusangan sudah. Yalah,
tidak lagi Allah, itu syirik. Maka faksilu wujuhakum, pandang wajahku. Bila memandang wajah Allah maka sempurna. Kata-kata sempurna, apa yang ditimpakan kepadaku menyempurnakan aku. Sempurna. Kalau bujur-bujur nih, awak mengamalkan seperti itu, tidak ada jalan yang tertutup, pasti kita harus jalan. Kita di dalam hal sholat, Allahu Akbar, aku tahu sembahyang. Masalah surga dan neraka bukan urusanku, karena surga dan neraka adalah hasil. Salah kena bukunya, contohnya itu. Mudah tercatat. Jadi di dalam kajian kita ini adakah dalilnya? Tidak ada yang terlepas dari semua dalil, ada semua dalilnya. Dalam hal apanya? Ya kan? Hal tauhid tidak ada yang turun daripada, semuanya kita memakai Al-Quran. Kalau sudah kita memakai Al-Quran, kita pecahkan dengan ilmu huruf. Ilmu huruf itu ibaratnya ini. Ini misalnya sambal, ya kan? Sambal kita ambil satu-satu. Sambal ini ada campurannya lombok, ada bawang, ada tomat. Tomat artinya apa? Bawang artinya apa? Lombok artinya apa? Kecil artinya apa? Satu-satu sudah kita artikan, ya kan? Bilanya dipilih, dihancur, hilang semuanya menjadi sambal. Bila kita pecahkan banyak artinya. Nah, kita dalil kita di Quran semuanya, lalu kita pecahkan lagi huruf per huruf. Jadi kita, apa panggilan sakaratul maut itu? Apa yang dipanggil? Ya Tuhan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang kada kita selama ini. Ketika ditimpa kesenangan pun bisa ada tenang. Dapat banyak duit, ada tenang juga. Anak di sini kalau dapat orang, anak di sini kalau diambil anu, tenanglah. Kada tenang juga. Ditimpa masalah, tenanglah. Tambah ada tenang lagi. Maka kita jelas tidak akan mendapatkan panggilan mutmainnah. Bagaimana supaya tenang? Ini yang kita kaji. Ya, kalau ia hendak masuk surga dihisab, fakir itu adalah golongan yang di semasa hidupnya di dunia ia bermegah-megahan dan terus berbuat dosa besar. Apa yang berbuat dosa besar? Nih, golongan kiri itu ia sholat, tetap sholat, tapi jiwanya kadang bersih, kotor. Dosa besar namanya syirik, ya kan? Syirik yang tidak dirasa dosa besar itu golongan kiri. Golongan kiri ini artinya orang-orang yang akan menjalani hisab. Ternyata panggilan dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini terjadi 2 kali. Pada saat sakaratul maut sekali, kemudian pada saat kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, selesai kiamat, bumi dihancurkan, ya kan? Di alam mahsyar turun lagi ayat ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, ayat ini di dalam Ibnu Katsir ada 2. Ada yang mengatakan ketika Sayyidina Hamzah, ya kan, meninggal di medan perang, berarti ia berjuang membela agama, jihad dalam membela agama. Kemudian diterjemahkan lagi kepada Utsman bin Affan ketika ia ditawari, siapa yang hendak menukari sumur? Nah, ditukari oleh Utsman bin Affan sumur. Ketika sudah ditukari, maukah engkau, artinya diberikan aja dosen umum. Aku relakan itu. Nah, di sini muncul ayat Quran, barang siapa yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, jelas masuk surga tanpa hisab. Kemudian mengenal Allah, mempelajari ilmu tauhid, berarti kita masuk kepada panggilan yang pertama pada saat sakaratul maut. Jelas kembalinya kita ini hanya dengan tiga golongan. Kita ini kan menyempurnakan aja nih, menyempurnakan amalia kita di akhir usia kita. Seperti biasa kita membuka ruang bebas tanya jawab, dan apapun yang ragu-ragu baik di luar konteks
Kita singkat aja ulang. Pada saat ini ibu itu sedang hidup. Nah, orang hidup itu nantinya akan menemui yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, sakaratul maut gue dulu. Di dalam sakaratul maut, ketika napas kita biar bolak-balik, ya kan? Sebelum meninggal, ini belum sebelum meninggal, mendekati kematian. Nah, sebelumnya Jibril pernah mendatangi Muhammad. Wahai Muhammad, apabila umat kamu yang sepanjang hidupnya berbuat zalim, yang tidak pernah berbuat kebaikan, tapi 1 tahun sebelum ia meninggal ia bertaubat, maka Allah ampuni dia. Kata Nabi Muhammad, umatku lalai, mohonkan lagi lebih dekat. Maka diberi sebulan sebelum meninggal, maka akan diampuni. Kata Nabi Muhammad, umatku masih lalai. Kemudian diberi kelonggaran lagi 1 minggu. Setelah 1 minggu, kata Nabi Muhammad, masih lalai. Turun lagi Jibril. Wahai Muhammad, apabila umat kamu sepanjang hidupnya berbuat zalim 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, bahkan napasnya giur bolak-balik di napas, di tenggorokan, ya kan? Ia bertaubat, maka Allah ampuni. Nah, pada saat sakaratul maut inilah Allah datang dengan panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan marodiyah, ya kan? Fathul ibadi wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti panggilannya pada saat sakaratul maut. Nah, ini orang-orangnya aja ini 70.000 yang dipanggil. Artinya di dalam sakaratul maut ini ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan mendapat panggilan. Nah, masing-masing 70.000 tadi, masing-masing satunya membawa 70.000 lagi. Berarti kali 70.000 kali 70.000 dengan panggilan jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ketika sudah dijemput irji'i ila rabbiki, dijemput roh tadi, roh kita tadi dijemput, langsung dimasukkan ke surga, langsung surga. Nah, ketika sudah rohnya tadi dikembalikan, ya kan, dimasukkan ke surga, lalu kata orang yang hidup, ia meninggal, padahal dia sudah kembali. Nah, berarti baru ini kematian disebut dengan mati. Ini di dalam alamiah disebut golongan orang yang dekat. Ini golongan yang pertama, orang yang dekat. Ulaikal muqarrabun. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Mengenalkah dengan mati dia? Tidak mengenal dengan mati. Apalagi alam kubur. Setelah mati, ia akan masuk ke dalam alam kubur. Nah, di alam kubur pasti ada siksa kubur. Tapi kalau orang golongan pertama tidak akan mengenal kematian, tidak akan mengenal kubur dan siksa kubur. Setelah alam kubur baru adanya kiamat. Nah, setelah kiamat maka Allah datang lagi dengan panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, masuk lagi di sini. Ini golongan yang kedua. Di Al-Waqiah disebut dengan golongan kanan, yaitu mati syahid. Ini digambarkan di dalam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kepada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Hamzah ia berjuang, ia meninggal di medan perang.
berarti ia berjihad ya kan, dengan jiwanya. Kemudian Utsman bin Affan ia berjuang dengan hartanya, termasuk mati syahid, langsung surga. Nah, ada dua golongan masuk surga setelah kiamat adanya. Nah, setelah kiamat ini ada 20 fase yang kita lalui. Banyak kita singkat. Baru hisab. Nah, terjadi hisab. Hisab apa yang dihisab di dalam sini? Yang pertama salat. Yang kedua harta. Yang ketiga umur. Yang keempat ilmu. Ini akan dihisab semuanya kita. Pada saat dia melihat apa yang akan dihisab, sholat kita bagaimana, niatnya bagaimana, berdiri betul bagaimana, takbiratul ihram bagaimana, sampai salam akan ditanya. Ketika ia di dalam sholat, ia akan ditanya. Kita tidak akan ditanya bersolat atau tidak, tapi bagaimana cara bersolat akan ditanya pada sidang kita. Kemudian akan ditanya hartanya dari mana dan digunakan untuk apa pada saat hisab. Kemudian umur akan ditanya, wahai Fulan bin Fulan, engkau aku berikan umur 70 tahun, kemana engkau menggunakan? Kemudian kita akan ditanya ilmu yang kita punya, digunakan untuk apa ilmu kita? Ilmu sholat digunakan untuk apa? Untuk dunia. Jelas golongan kiri. Ilmu sholat itu tidak digunakan kepada dunia. Harusnya ilmu itu digunakan untuk bertemu dengan aku ya Tuhan. Iza kuntum ila sholat, apabila ingin bertemu dengan aku, maka ilmu akan dihisab. Nah, setelah hisab baru ada yang namanya syirat. Nah, di sini ada syirat. Dari syirat inilah memancar dua jalan, surga, neraka. Ini nantinya ini namanya peta hidup. Kalau di buku Isyallah yang sudah jadi, dari kiamat ini ada 20 fase. Ini kan peta singkat. Jadi ini mustahil kita hindari, pasti akan terjadi. Nah, ini golongan yang ketiga. Nah, ini golongan yang ketiga di sini. Dialogian. Golongan kiri, orang yang menerima catatan amalnya di sini. Kenapa menerima catatan amalnya? Karena ada sholat, harta, umur, dan ilmu yang akan dihisab. Dihisab semuanya kita. Berarti siap-siap menjalani sidang sholat, sidang harta, sidang umur, dan sidang ilmu. Kalau berada pada golongan yang ketiga. Nah, di sini kajian kita di sini meniadakan golongan yang ketiga. Setidaknya berada pada golongan yang kedua. Bila kata-kata wali, ya kan? Ini contohnya sudah ada nih. Ini banyak contohnya di sini. Yang berjihad dengan hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Kalau menurut Hamzah ada mungkin lagi Hamzah mati di medan perang, kecuali kita terjadi perang dunia ketiga, perang agama, banyak tempat berjihad, ya kan? Nah, terjadi seperti ini rumusnya. Jadi ini kita beri judul peta hidup. Dari hidup kembali kepada yang punya hidup, ya kan? Dari hidup kembali kepada yang hidup. Ini kalau di buku kita di sini dari kiamat sampai ke titik sini ada 20 fase panjang. Yaumul bad macam-macam kita lalui, itu tetap kita tuliskan, tetap kita tulis itu. Nah, sekarang anak mulai Tuhan kan? Apa lagi mulai Tuhan? 10 menit mulai Tuhan ya. Ya, silakan. Allah. Mantap. Kita skema. Ada
yang disebut dengan zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu tidak bisa disebut. Siapa namanya? Tidak ada namanya. Ya kan? Namanya siapa? Zat. Zat bukan nama. Ya kan? Siapa namanya? Bicara di atas tidak ada yang disebut, tidak ada yang menyebut, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi zat yang asal boleh kita beri nama ahad saja sudah. Umpati orang banyak, yalah. Qul huwallahu ahad. Ahadnya. Jadi ini adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini ketika ahad berada di kesendirian, seorangan aja. Kalau seorangan, kita biasanya seorangan nih di rumah, adalah yang mengiau. Kemudian hendak mengiau siapa kita? Kata kawan juga karena seorangan. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang dikenal, tidak ada yang menyebut, tidak ada yang disebut, karena sendiri. Kemudian si ahad ini, kita ini ingin ada yang menyebut, ingin ada yang memanggil, maka ia berhajat atau berkeinginan, ya kan? Berkeinginan ada orang yang mengenalnya, ada makhluk yang menyebutnya. Tapi ia harus menyiapkan bahan dasar dahulu. Kalau hendak berulah pisang goreng, berarti harus menyiapkan tepungnya. Itu bahasanya bahan dasar dulu diulah dulu. Maka Allah dengan iradat, kehendak dan kodratnya meniupkan rohnya. Wa nafathu fihi mir ruhnya. Roh Allah ini diberi nama Ahmad. Nyanyi Ahmad diberi nama Ahmad. Diberi nama Ahmad. Kemudian pancaran daripada Ahmad disebut dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad pancarannya, jakalnya ini cahaya di dalam bola lampu, yang cahaya yang di luar disebut dengan Nur Muhammad. Nah, sampai di sini belum ada yang menyebut. Tapi ketika si ahad meniupkan roh yang pertama, wa nafathu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kudus. Kemudian si ahad bertanya kepada si Ahmad, siapa engkau? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka diceburkanlah ke dalam neraka selama 1000 tahun. 3 kali diulang, 3000 tahun. Yang keempat dipanggil, siapa engkau? Aku adalah engkau. Baru dinyatakan Ahmad, baru suci. Berarti roh ini ketika ditiupkan sudah ada keakuan, sudah ada penyimpangan. Ya, setelah disucikan barulah memancar. Nah, setelah memancar, adakah yang mengenal? Belum, karena batasan ini tidak ada huruf dan tidak ada suara, masih tidak ada huruf dan tidak ada suara. Masih batas ini seorangan berpandiran mahayal, masih jangan bahasa kita. Nah, setelah Nur Muhammad ini, Allah ingin menciptakan langit dan bumi. Nah, disebut dengan, anggap aja bumi, atau disebut dengan alam semesta. Nah, ini alam semesta. Dalam 6 masa di Quran jelas, ya kan? Allah menciptakan langit dan bumi itu atau alam semesta dalam 6 masa ini daripada nurnya. Menunggu 6 masa ini selesai atau 6.000 tahun, Allah menciptakan alam atau pena. Nih, pena. Kemudian pena bertanya, wahai Rabb, apa aku? Engkau pena. Apa tugasku? Mencatat. Apa yang aku catat? Catatlah yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Kisahkan. Aku meniupkan rohnya sampai mengadakan Nur Muhammad. Kisahkan semuanya. Sampai aku menciptakan ini, kisahkan semuanya ini yang sudah terjadi. Dan yang belum terjadi hingga hari kiamat, catat semuanya. Daun hendak gugur aja dicatat sudah. Jam dan tanggalnya sudah dicatat. Nasib pulang bin pulang aja
Pian duduk di sini aja malam ini sudah dicatat Tuhan sudah bercatat semuanya, tidak ada yang tidak bercatat, semuanya tercatat. Setelah semua tercatat, simpan di dalam lauh mahfuz, bekas, simpan di dalam lauh mahfuz, tersimpan. Berarti catatan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ini sama dengan qada dan qadar. Jadi curah hujan aja berapa ribu tetes sudah tercatat semuanya, ya kan? Sudah. Kemudian dari percikan, percikan cahaya yang menimbulkan, percikan ahmad menimbulkan cahaya, itu ada api. Dari api ini jadilah jin dahulu. Nah, cahayanya sudah memancar, maka jadilah malaikat. Nah, jadi malaikat. Sesudah jadi malaikat, lalu terciptalah surga neraka. Setelah surga dan neraka, terciptalah yang namanya aras. Lalu aras ini membungkus. Nah, membungkus di sini semuanya, terbungkuslah semua. Itu aras. Pancaran semuanya di sini menjadi 4 anasir atau 4 unsur. Ada api, kemudian angin, kemudian air, kemudian tanah. Setelah selesai semuanya tercatat di sini, pembentukan di sini, hanya bumi tuntung. Selesai. Alam semesta selesai. Setelah alam semesta selesai, maka terciptalah Adam. Kalau ada di sini orang menyebut Nabi lah. Iyalah. Nah, ini artinya manusia pertama adalah Adam. Laki-laki maksudnya. Nah, laki-laki. Setelah Adam, barulah sejarah-sejarah apa semua dari Hawa sampai ke kita. Nah, ini kita, ini ibu di sini. Dari Adam sampai ke kita. Nah, ketika nih si Ahad bernampak bertajali pada alam semesta, inilah yang disebut dengan Allah. Berarti Allah siapa? Allah itu nama. Allah itu bukan ini. Allah siapa? Yang ini. Berarti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya semua disebut dengan Allah. Sekarang pian lihat semua di diri ini apa namanya? Lihat Allah sekarang. Wadi kan ada muda. Lihat Allah sekarang. Siapa Allah sekarang? Allahu nurus samawati wal ardh. Quran. Allahu ini Allah. Nurus samawati wal langit dan bumi daripada nurku, nur Allah. Semuanya Allah itu nih. Allah itu adalah semesta sekalian alam dan isinya berasal daripada nur. Berarti apa yang kita pandang semuanya di sini siapa? Siapa bidan? Pian kalau hendak melihat Tuhan 20 tahun mengaji kada bersama Tuhan di sini 10 menit. Apa yang kita pandang di sini semuanya adalah Allah. Kipas angin Allah, lampu Allah. Semua yang wujud adalah Allah. Lalu siapa Muhammad? Nih, roh Ahmad, ya kan? Menjadi tubuh pada alam semesta, pada diri. Dan
dari roh menjadi napas, menjadi nyawa pada tubuh Muhammad. Berarti ketika zat bertubuh Muhammad, lalu siapa Muhammad? Muhammad siapa? Kerongkongnya nih Muhammad, kerongkongnya Muhammad. Berarti yang disebut dengan Muhammad ini kerongkongnya nah Muhammad semuaan. Nah, siapa Muhammad? Kerongkongnya Muhammad, wadahnya nang wujud nih nah Muhammad, nang wujud nang yang jasad kelihatannya nah Muhammad, kulitnya. Makanya ketika zat bertubuh Muhammad disebut Allah. Muhammad bin Abdullah kah? Lain. Siapa Muhammad yang sebenarnya? Ya ini yang tampak nih Muhammad, yang jahir tubuh Muhammad. Disebut tubuh itu karena kerungkungnya wadahnya adalah Muhammad. Zat bertubuh Muhammad ini ada yang menyatakan bersatu, ya, ada yang menyatakan bersatu, maka disebut dengan Allah. Berarti Allah itu adalah nama. Kapan adanya Allah? Ketika zat bertubuh Muhammad baru ada Allah. Jadi Allah itu setelah selesai penciptaan semuanya, itu disebut dengan Allah. Muhammad siapa? Kita mengenal sudah. Syahadat pihak asyhadu alla ilaha illallah. Siapa Allah? Kenal sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad? Tapi ada Rasul itu sebetulnya Muhammad Rasulullah. Siapa Rasul? Rasul siapa? Zat bertubuh Muhammad disebut Allah. Dapat jawabannya Allah dan Muhammad. Ketika tubuh tadi sudah bernapas, keluar masuk hakuk, keluar masuk itulah Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Aku jadikan Rasul dari napas dari diri kamu. Nak bulan itu ya Rasul. Kalau kata bernapas kata kau begawi, itu Rasul. Berarti kita menggawi adalah Rasul. Makanya Nabi disebut Nabi karena menerima wahyu sampai di dirinya kada hidup lagi. Bila sudah mengeluarkan, berarti disebut dengan Rasul. Maka yang napas keluar masuk itulah Rasul. Membaca Quran Rasul. Begawi berusaha Rasul. Tapi Rasul kalau yang mengatakan pesuruh Memang napas pesuruh begawinya. Aku bersaksi Allah. Nah, aku bersaksi Allah adalah Tuhanku. Berarti mengacu kepada zat yang sudah bertubuh Muhammad. Dan Muhammad utusan, memang diutus. Alam semesta memang diutus. Kalau tidak diutus, dan Rasul adalah pesuruhmu, memang disuruh napas begawi. Syahadat. Kalau kada mengenal siapa Allah, Muhammad dan Rasul, batal syahadat. Ya. Aku bersaksi Muhammad, batal syahadat. Nah sekarang ini anggap aja gue riang kanan. Nah ini riang kanan, ya ini terapuk. Nah terapuk. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, ya kalau di medsos banyak nih. Ar-Rahman alal arosis tawaf. Surah Tuhan itu. Jadi Ar-Rahman alal arosis. Yang Rahman itu orangnya di sini. Di atas aras ini aras. Kata-kata di atas itu berarti kata-kata alal itu sudah masuk ke dalam kotak laisa kamislihi sayun. Jangan lagi menghilangkan dah. Kalau bisa menghilangkan kalau kita salah. Karena laisa. Pokoknya bilangnya alal arsistawa berarti tidak ada huruf dan tidak ada suara, jangan dibicarakan lagi. Allah ada di atas aras. Sekarang kita upamakan sebagai riam kanan ini Bu. Di mana riam kanan? Sama aja. Ya kan? Sekarang ada ayat lain.
Wa ija so'ala ka ibadiani fa ini karik. Ujar yang kanan nih misal, kalau hendak mencari aku nggak usah jauh-jauh ke sana mendatangi ke sini. Ketik lampu di rumah bila menyala, ya itu aku nang menyala. Ya, berarti ujar yang kanan, aku sangat dekat. Nih, dekatlah kita dengan yang kanan. Menyala di sini. Bahkan kita ke yang kanan, mendatangi ke yang kanan, ya nyala nih juga. Ini kita datangi juga. Dekat. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib. Ya kan? Wa aynama tuwallu fasyama wajh. Kamu pandangkan timur barat wajahku. Sekarang lihatnya ke sini, lihat kanan ke situ, lihat kanan ke situ, lihat kanan ke kipas angin, lihat kanan juga kanannya benar. Kipas angin yang berputar, lihat kanan yang berputar, tapi ada pada kipas angin. Maka ujar cahaya ini, aku adalah riang kanan, aku bukan riang kanan. Adanya riang kanan nyata pada aku kenyataan daripada riang kanan. Ini takutannya di bahasa sini. Kenyataan. Nyatakan, lampu menyatakan bahwa cahaya ini adalah riang kanan. Tapi aku bukan. Terputar di situ. Aku bukan Tuhan, tetapi Berarti aku bukan Tuhan. Tapi aku ini nyata adanya, Tuhan nyatakan. darinya. Ya kan? Buktinya. Berarti alam tadi kan suara, huruf, amun pian di mamayu orang. Berarti siapa tadi nang kita dengar? Laki Muhammad. Laki Muhammad. Berarti dia memasak maharu nasi. Apa yang dia lihat sekarang? Allah. La ilaha, tidak ada yang berwujud, tidak ada yang diibadahi. La ilaha, la ilaha illallah. Ini mengamalkan la ilaha illallah. Alam ini suaranya Allah kan. Dia dihantayakan orang nak beranak, kuriak orang, suara itu dari apa? Allah semuanya. Ya, semua Allah. Sekarang alam ini ada di Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ini penciptaan kalam pertama. Makanya kalau orang beranak itu huruf nun. Nah, huruf nun balik, titiknya itu ada bayinya. Sentuhkan jari kita, boleh telunjuk, boleh jari manis, sentuhkan. Atau jari manis, tarik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Keluar bayinya. Lungsur. Harus lagi diurut. Lungsur. Ah, boleh diparut. Karena ibu bidan ini langsung kontak. Kalau kita kadang mungkin langsung kontak dengan orang beranak. Ya lah. Pas panar tuh perbuatannya. Pian langsung kamu arah lubangnya aja boleh. Karena dia bimbingan. Memang petugas. Pian sentuhkan, tarik nafas, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi hakikat pian itu nun itu adalah menyentuhkan kepada titik. Nun itu kan ada titiknya. Nah, bentuk nun itu. Ini bentuk nun. Kita balik. Nah, ini titiknya. Tarik nun wal qalami wa ma yasturun. Ditahan ya. Hitungan menit bisa berapa ya? Keluar seorangnya. Jadi hakikat titik ini adalah bayinya, hakikat. Karena orangnya tidak bertentangan dengan budaya, dengan Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun, kalam. Semakin orang tadi bakuliah, semakin nyari Allah. Ya? Tenang kita. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat adalah Allah semuanya. Ini amalan la ilaha. Garingkah kita bukan? Rasa sakit itu apa? Melihat obat itu apa?
Allah semuanya kalian pada Allahnya lagi sekali. Siapa yang menyembuhkan? Bukan obat lagi, tapi kita melihat bujur aja kita menjulung orang yang obat, ya kan? Tapi yang kita julungnya adalah Allah, yang menerima adalah Allah semuanya. La ilaha illallah, la maujud illallah. Tidak ada yang berwujud, tidak ada yang aku lihat. Semuanya yang wujud adalah Allah semuanya. Ini sempurna mengamalkan la ilaha illallah. Sempurna. Kalau kita singkat kelihatannya 10 tahun, 20 tahun kada akan bertemu dengan Tuhan. Di sini 10 menit bertemu dengan Tuhan tidak sampai. Jadi dua skema ini menduduhkan kita kepada golongan pertama atau golongan yang kedua, golongan yang jadi dosa kita dikirakan. Jadi kajian kita di sini tidak ada firqah. Muhammadiyah, NU, Salafi tidak ada. Penjaga kesucian jiwa diri kita. Kenapa? Kita tidak ditanya amalan orang lain. Yang ditanya adalah amalan kita sendiri. Makanya sholawat ditujukan kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa? Karena persaksian yang awal itu adalah Ahmad dengan Ahad. Itu disebut Nabi. Nun ba. Nah, jadi nun ini bersaksi. Persaksian yang awal ke Nabi. Ketika sudah cahaya memancarkan, tahambur sudah, lalu menjadi rasul. Baru cahaya tadi dalam diri kita menjadi nafas, jadi nyawa. Nyawa dengan nafas kadang berpisah. Itu diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya panjang, ringkas sebentar ini. Kalau sampai 10 menit supaya lanjut. Sebenarnya sini kan diri kita sampai ke Adam dahulu. Banyak ini kisahnya kita. Hanya memperpanjang. Kemudian kalau sudah naik ke atas, ada Tuhan. Sudah selesai kita. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang dikenal. Jadi kita kembali tadi ke pokok ini, kita simpulkan. Semua ayat Fatihah dan bahkan semua apapun, jangan hanya bacaan Quran, jangan hanya bacaan sholat, semua urusan dunia, bacaan dunia pun bisakah kita panahkan sekarang ditemui yang ampun dunianya. Jangan sampai urusan dunia ini menjadi hijab kita dengan Allah. Misalnya kita didebat kepada permasalahan dunia di depan, permasalahan keluarga, anak apa semua, ya kan, lalu kita berdebat membahas urusan dunia. Apa sikap kita? Kalau ini bagian daripada urusan dunia, maka tinggalkan. Lebih baik diam. Biarkan. Contoh yang terdekat, bisa anak, jangan kita arahkan semuanya sudah tidak dituruti. Nah, jangan anaknya kita arahkan, tapi tidak dituruti. Akhirnya kita yang stres, depresi, ya, kita yang pusing, kadang-kadang lagi. Berarti kita yang tertipu. Ada berapa banyak orang tua, ya kan, yang depresi karena anak. Berarti kita yang tertipu. Bukankah istri dan anak-anak kamu adalah tipu daya dunia? Kenapa kita tertipu? Karena kita ingin merubah dia tadi sesuai kehendak kita, iyalah. Sementara urusan merubah bukan hak kita. Kita hanya mengarahkan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau pada dirinya. Yalah, pegang itu. Kaulah kita berubah. Kalau mau, karena yang berubah adalah dirinya sendiri. Kita mengarahkan. Karena kita ini dibayani takut kalau anak masuk neraka, kuitannya ditarik dia masuk neraka. Yalah. Iya benar. Kalau kita kadang memberi arahan, berikan arahan, tapi kita jangan sarik. Dipakainya kadang jangan sarik. Bila kita sarik, kita nang pusat, ini masih kakak itu aja. Ada berapa banyak orang tua yang depresi dan stres gara-gara anak. Biarkan. Toh anak Nabi itu sebenarnya tangan ditenggelamkan,
Anak terjadi apapun dengan anak ada peduli lagi sudah. Nah, kita sudah mengarahkan sama apa yang dikatakan tadi. Aku hanya sebagai menyampaikan. Jangan masalah hidayah urusan Allah memberikannya. Nah, Nabi pulang bisa berdamai dengan empat agama, bisa berdamai. Kenapa kita sesama Islam kan bisa berdamai? Satu. Kenapa kita sesama satu keluarga kan bisa berdamai? Nabi berdamai dengan tiga agama apa dan Islam, Majusi, Nasrani, Yahudi, Islam. Saat peletakan Hajar Aswad kan lambang perdamaian empat agama. Dengan empat agama bisa berdamai. Kenapa kita dengan anak kan bisa berdamai? Sama dengan anak pun kita bahasanya lakum dinukum waliyadin. Bapak pesan-pesan kita sudah. Dengan bini kan, dengan siapapun lakum dinukum waliyadin. Yang penting sudah dibaca. Ini ada berapa banyak orang tua yang stres membicarakan anak dan keluarga. Sudah, yang penting sudah kita arahkan. Nabi Nuh kan diarahkan terus begini. Wahai Nuh, engkau tidak bisa berubah nasib anakmu. Bukan tugas engkau. Bila tugas Nuh merubah anaknya, nasibnya sama dengan mengambil huruf Fa. Bukankah yang memproses adalah hak Tuhan? Hak Jin yang proses, bukan kita. Kita adalah pada huruf Ya. Oh, bukan. Jadi kita itu kadang sadar mengambil duduknya salah, mendudukkan diri kita ini nggak salah. Lalu kita tertipu, itulah yang disebut tertipu. Bukankah Allah itu kalau Al-Qahar memaksa, ya kan? Allah itu kadang hendak di diri kita itu kotor, lalu disucikannya, diajabnya. Allah itu mengajak kita, bahasa kita aja, bahasa Tuhan kadang-kadang aja pada mensucikan. Makanya hak talak, hak cerai itu kadang Tuhan kadang menyuruh dengan bini. Adanya hak cerai dan talak itu diserahkan kepada bininya. Hari-hari tiap menit bisa bicara terus. Kenapa? Karena itu menandakan bininya kadang mampu memegang benda cerai kan anggap sesuatu barang. Ini kadang mampu memegang itu. Hanya laki-laki yang mampu. Pada mampu itu diberikan itu. Makanya hak talak itu adalah pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau digunakan dijuluk barang itu pada kaum perempuan, kira-kira apa yang terjadi? Itu menandakan bahwa kaum perempuan ia menggunakan perasaan lebih dekat kepada syaitan. Dari guru pernah mengatakan masalah keakuan ya. Jangan diakui yang benar, jangan diakui yang salah, itu pahamnya dia. Kebanyakan guru itu, kalau ada kata-kata yang salah dari saya, ujar guru nih, maka itu dari saya. Dan apabila ada yang benar, maka itu dari Allah. Ya kan? Itu orang dua masih. Jelas dua masih. Jelas. Masih dua. Karena apa? Karena tidak ada buruk dan tidak ada baik. Jelas? Adalah buruk, kan ada ya buruk. Tahi buruk lah. Ujian kita tahi buruk. Ya kemadahkan buruk. Kita yang kemadahkan buruk, berarti keakuan kita. Ada dahulu ada suara, ada kalimat lagi. Ini aja kan. Ini baju disikat, ditapas bajunya, ya kan? Ujar baju, ajak kejam engkau, mandikan aku. Kata-kata baik adalah tidak ada juga. Orang yang berkata yang buruk dari aku, yang baik dari Allah, ini memang kadang melihat Allah. Ada menang. Memangnya kadang menang. Bahasa namanya ibu kita. Bahasa baik itu namanya ibu kita. Tapi kan di Quran ada aja barang siapa yang berbuat kebaikan ya dibalas kebaikan. Barang siapa yang berbuat keburukan, ya kan, dibalas keburukan. Jadi di Quran ada kata-kata baik, ya kan, ada kata-kata buruk. Kenapa kita wajib mengatakan baik dan buruk itu kan ada? Jangankan baik dan buruk, diri nang ucapin kita tiadakan tuh apalagi baik dan buruk.
Diri kita perhitungan kita menyatakan kelihatan kita tiadakan itu maksudnya Quran ada baik dan buruk. Lah manusia ini bang makhluk ada kalau makhluk aja kita tiadakan. Dunia alam sama-sama ada juga kita tiadakan juga. Itu bisa. Dah betul. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.